Shalom semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apakah ada di sini yang hari ini bersedih hati? Ya, Tuhan menghibur, amin. Yang datang dengan berbagai macam pergumulan, persoalan, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada pengharapan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan ada mujizat Tuhan, amin. Hari ini kita akan belajar masih tema yang sama tentang pujian dan penyembahan. Saya percaya Bapak Ibu akan terus diingatkan tentang pujian dan penyembahan, karena memang gaya hidup kita ini adalah gaya hidup yang menyembah atau memuji Tuhan, amin. Kita harus tahu ini. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini di dalam satu tema, yaitu dirancang untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita dirancang untuk memuji dan menyembah. Jadi kita adalah ciptaan Tuhan. Ada satu destiny Allah, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita yang paling utama, yaitu kita didesain, dirancang. Bukan cuma sekadar kita ada sebagai manusia, bukan sekadar kita hidup terus melakukan segala aktivitas kita, bekerja, mempunyai anak, mempunyai keluarga, mempunyai mungkin bisnis atau segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita. Bukan cuma itu, tapi sebenarnya Tuhan mendesain saya dan saudara ada satu tujuan ilahi, tujuan yang kekal, yaitu kita didesain atau kita dirancang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun saya dan saudara berada, baik di rumah, di sekolah, di pekerjaan, di pasar, di angkot, di tempat manapun kita melangkah, hidup kita adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita adalah untuk menyukakan hati Tuhan, karena memang Tuhan senang untuk disukakan. Tuhan senang untuk dipuji dan disembah. Tuhan senang untuk supaya gaya hidup kita adalah menjadi gaya hidup anak-anak kerajaan Allah, bukan anak-anak dunia ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya disia-siakan dengan cara hidup dunia ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi hidup mereka tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Kenapa? Karena mereka masih senang dengan cara hidup dunia ini. Mereka masih senang dengan cara hidup daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, saudara-saudara, mari kita belajar 3 alasan utama mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin teman-teman dan saudara-saudara sekalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pujian penyembahan dalam 2 bulan terakhir ini. Kita sering mendengarkan bagaimana kita memuji Tuhan, ada kuasa dalam pujian penyembahan, ada mujizat-mujizat ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada begitu banyak hal yang membuat kita terpesona ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara adalah kita didesain oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita akan buka satu ayat dan di dalam Mazmur pasal yang ke 148 ayat yang kelima. Mazmur 148 ayat kelima berkata demikian. Saya minta kita boleh baca bersama-sama, ya. Mazmur 148 ayat yang kelima, 1, 2, 3, ya. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semua tercipta. Ada alasan kenapa kita memuji Tuhan, yaitu karena Tuhan yang memerintahkan segala sesuatu yang ada di bumi, di langit, dan di segala isinya itu karena dirancang oleh Tuhan. Jadi kita ada ini bukan tiba-tiba ada Bapak Ibu, tetapi karena memang sudah didesain oleh Tuhan. Bulan di mana, langit di mana, matahari ada di mana, manusia diciptakan pada hari keberapa, langit, bumi, dan semua didesain oleh Tuhan, semua dirancang oleh Tuhan. Jadi alasan pertama kenapa kita harus memuji, menyembah Tuhan, karena memang kita didesain untuk menyembah Tuhan. Kita didesain untuk memuji Tuhan. Alat musik yang dipakai cuma sarana prasarana, tetapi sebenarnya gaya hidup kita, kehidupan kita ini yang diminta oleh Tuhan untuk kita persembahkan kepada Tuhan, amin. Hidup kita ini selama kita masih ada, itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta keuangan kita, Tuhan tidak minta terlalu banyak hal yang Dia tuntut dalam kehidupan kita, tapi satu yang Tuhan minta, yaitu kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena kita memang didesain oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan.
kita melihat apakah arti dari sebuah penyembahan itu sendiri. Ya, arti dari penyembahan ya dari dalam satu bahasa itu proskuneo itu adalah sikap tubuh yang menyembah sampai ke tanah, menunjukkan suatu penghormatan, pengaguman dan kasih kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu sendiri adalah sikap tubuh yang menyembah sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Amin. Sebagai rasa kekaguman kita kepada Tuhan. Kalau saudara mengagumi sesuatu, menghormati sesuatu, pasti saudara meluangkan waktu yang terbaik buat orang-orang yang kita kagumi. Betul? Pasti kita meluangkan rasa hormat kita kepada mungkin pimpinan kita atau kepada orang-orang yang menjadi otoritas rohani dalam kehidupan kita. Kita akan sangat merespek kehidupan mereka. Tetapi ada satu pribadi yang seharusnya kita harus lebih respect, kita harus lebih hormat, kita harus lebih mengagumi dia lebih dari segalanya. Kenapa? Karena memang itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi apakah hari-hari terakhir ini sikap kita menunjukkan penghormatan kepada Tuhan, menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Apakah saudara-saudara selama kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh menunjukkan penghormatan kita yang tertinggi kepada Tuhan, atau kita cuma sekedar menjadi orang percaya ya biasa-biasa saja? Ya, hari Minggu kita datang ke gereja, kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan, ya ala kadarnya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara-saudara. Kita lebih daripada itu, karena kita adalah mitra kerajaan Allah. Amin. Kita adalah mitra kerajaan Allah. Ada banyak orang yang tidak terlalu mementingkan pujian penyembahan. Ya, mereka berpikir ya, saya mau dengar firman Tuhan saja. Ya, suka dengar ya. Pujian penyembahannya tuh nggak enak, lagu-lagunya itu susah, kan gitu ya. Kalau kita yang kurang paham gitu ya, ada yang begitu Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya pujian, penyembahan, firman Tuhan dan doa, ya, ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Amin. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan karena ini berkaitan. Ya. Ketika pujian penyembahan disampaikan kepada Tuhan, ya, pujian itu menarik hadirat Tuhan turun atas gerejanya. Pujian itu, penyembahan itu menarik hadirat Tuhan untuk apa? Menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Pujian penyembahan itu sungguh-sungguh membuka sebuah pintu supaya ada mujizat di situ. Amin. Membuka pintu pemulihan, membuka pintu kesembuhan, membuka pintu terobosan-terobosan yang baru dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam karir kita, dalam bisnis kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Itu ada dalam pujian penyembahan. Makanya kita tetap percaya bahwa tidak sia-sia saudara memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tidak sia-sia. Tidak ada yang namanya kesia-siaan dalam mengikut Tuhan. Meskipun saudara-saudara sekarang belum melihatnya dengan lebih jelas, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, tugas saudara-saudara adalah, maukah saudara-saudara menjadi proskuneonya Tuhan, penyembahnya Tuhan. Amin. Di rumahmu, ya, dalam pekerjaanmu, di gereja, di jalan, di angkot, ya, waktu kita naik kendaraan umum, kendaraan transportasi yang ya, kita tetap hidup kita memuji dan menyembah Tuhan. Penyembahan itu adalah sepenuhnya tentang Tuhan, ya, bukan tentang kita. Amin. Jadi ketika saudara dan saya memuji menyembah Tuhan, itu bukan tentang kita, itu bukan tentang saya dan saudara, tetapi itu tentang Tuhan. Amin. Jadi abaikan, tutup telinga saudara dengan saudara di samping kiri kananmu pada waktu engkau menyembah. Itu bukan tentang temanmu, itu bukan tentang siapapun di samping kiri kanan saudara-saudara, tetapi itu tentang Tuhan. Kalau kita menyampaikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, itu karena Tuhan, bukan tentang siapa-siapa. Ya mungkin suara saya false,
Ya, kalau kunci C saya nyanyi di kunci D. Ya, ada kesulitan-kesulitan mungkin dalam penyembahan ya. Tim-tim musik juga mungkin mengalami ya kesulitan ya dalam pujian penyembahan, tetapi itu bukan menjadi alasan buat kita untuk kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Justru alasan kita memuji di Tuhan, kita tahu bahwa saya memuji, menyembah Tuhan oleh karena memang saya didesain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena memang gaya hidup kita adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ketakutan-ketakutan kita singkirkan. Mari kita mengintip bagaimana keadaan yang terjadi di surga ketika Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus, ketika dia diasingkan di Pulau Patmos dalam kitab Wahyu, bagaimana Tuhan berbicara secara khusus. Dia mendapatkan penglihatan tentang keadaan yang terjadi. Kita buka dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai 11. Saya akan bacakan dengan cepat kepada Bapak Ibu. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi kita ingin melihat bahwa keadaan di surga itu orang memuji, malaikat-malaikat memuji Tuhan itu siang dan malam, dan mereka mengatakan cuma kudus, kudus, kudus. Itu siang dan malam, tidak ada yang namanya berhenti. Amin. Jadi itu sedikit gambaran tentang keadaan pujian penyembahan yang ada dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan demikian, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahtanya, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, kita sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Jadi semua tentang Tuhan. Ya, semua tentang Tuhan. Di mana kita melatih pujian dan penyembahan ya, selama kita ada di bumi ini. Amin. Jadi di surga itu kita nggak perlu lihat lagi orang tepuk tangan ya kita tepuk tangan karena kita sudah terbiasa bertepuk tangan. Ya, orang memuji menyembah Tuhan, kita harus terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana keadaan yang ada di surga. Ini penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Yohanes ini murid Tuhan Yesus yang matinya itu secara normal. 11 murid lainnya matinya nggak normal, Bapak Ibu. Ya, Yudas bunuh diri, betul ya? Simon Petrus matinya apa? Kepalanya disalibkan ke bawah supaya aku melihat guruku. Kalau guruku disalibkan kepalanya di atas, aku disalibkan kepala ke bawah supaya aku tetap melihat guruku, aku tetap melihat Tuhanku. Murid-murid yang lain ada yang diseret, ada yang dimasak ya, dikuliti, baca. Jadi kematian mereka tuh nggak normal oleh karena penderitaan mengikut Tuhan. Tetapi satu murid yang hidupnya itu meninggal itu normal. Meninggal itu memang dia tutup usia normal, namanya Yohanes. Makanya diasingkan di Pulau Patmos, dan dia mendapatkan penglihatan ini, dan dia menuliskan kepada kitab Wahyu yang disebut Revelation, pewahyuan Allah kepada Yohanes. Dan saudara akan melihat ini bagaimana kata-kata yang dia katakan, dan semua malaikat-malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua keempat makhluk itu. Jadi semua malaikat di surga ya mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu, dan apa katanya? Menyembah Allah. Sambil berkata, kita baca 1, 2, 3. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Itu gambaran yang ada di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Jadi ini bukan sebuah cerita dongeng,
benar ada. Ini akan terjadi ketika saudara-saudara nanti dipanggil Tuhan ada dalam kerajaan surga. Ini yang kita lakukan, memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya makan dan minum. Dalam ayat yang lain dikatakan demikian. Betul, tidak ada lagi kawin dan mengawinkan. Sudah tidak ada di situ. Yang ada adalah kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena memang kita dirancang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang sedang Tuhan cari untuk di akhir-akhir ini adalah hati manusia yang dengan kerinduan dan kesadaran penuh datang dan menyembah. Bukan karena tradisi atau liturgi. Jadi saudara dan saya ini bukan karena kita datang, kita menyanyikan satu lagi pujian, satu lagu penyembahan, satu lagu firman. Itu liturgi, ya, dipersiapkan oleh tim musik. Tetapi bukan sekedar itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan sedang mencari hati manusia yang dengan kerinduan dan kesadaran. Dia rindu dan dia sadar bahwa di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa. Saudara pernah mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam pujian penyembahan. Saudara pernah sering mendengarkan firman Tuhan, bagaimana tembok Yeriko dirubuhkan hanya dengan pujian dan penyembahan. Kebayang tidak, seluruh bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 kali. 7 hari, hari yang ke-7 mereka harus mengelilinginya 7 kali. Tidak boleh berbicara Bapak Ibu. Selama 7 kali itu mereka nggak boleh ngomong, ya. Kalau ada mungkin temannya iseng ya, dorongin ya, mereka nggak boleh ngomong. Kebayang nggak? Ya, saudara kalau nggak ngomong dalam waktu 5 menit, 1 menit, pusing nggak? Ya, tapi ini benar-benar terjadi. Bagaimana bangsa Israel hormat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, kagum kepada Tuhan, terus kuneo mereka dijalankan dan mujizat terjadi. Tembok Yeriko itu kemarin Ibu Gembala sudah sebutkan, bukan tembok sekedar tembok yang pakai bata hebel yang lebarnya cuma 30 atau panjangnya 40 cm. Enggak, tembok Yeriko itu bisa tebalnya seperti dari sini ke sini itu kurang lebih sekitar 9 meter. Itu tebalnya. Tebal tembok Yeriko, dan di atas temboknya itu bisa dibangun bangunan. Itu ketebalan sebagai benteng. Tetapi saudara percaya apa tidak? Alkitab menuliskan bahwa tembok itu rubuh, runtuh hanya dengan kuasa pujian dan penyembahan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini luar biasa. Runtuh Bapak Ibu hanya dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ketika saudara mungkin mengalami yang namanya masalah yang panjang, sulit, rumit, pujian penyembahan naikkan kepada Tuhan. Ada kuasa di situ. Amin. Ada kuasa di situ. Yang kedua, kita dirancang untuk memuji Tuhan. Yang pertama tadi, kita dirancang untuk menyembah. Jadi lifestyle kita adalah menyembah Tuhan. Amin. Gaya hidupmu menyembah Tuhan. Nggak ada lagi kebun binatang di rumah. Tahu ada yang ada di kebun binatang apa? Ya, banyak ya di kebun binatang. Nggak ada lagi suami istri saling menghormati. Ya, anak-anak hormati orang tuanya. Kenapa? Hidupnya sudah menyembah Tuhan. Hidupnya sudah memuji Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata kasar, kata-kata kotor dalam rumah tangga kita. Tidak lagi kata-kata penghinaan, menjatuhkan, menjudge siapapun yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena hidup kita adalah tentang Tuhan, bukan tentang siapa-siapa. Anak-anak muda, hidupmu tentang Tuhan, bukan tentang siapa-siapa. Ya, itulah sebabnya kita belajar untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang terus melatih diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, yang kedua, kita dirancang untuk memuji Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8, ya, kita dirancang untuk memuji Tuhan. Situ dikatakan demikian, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa tujuan ini ayat ini? Ya, kita dirancang untuk memuji Tuhan. Terus Tuhan katakan dalam Keluaran kepada bangsa Israel supaya mereka ingat dan mereka menguduskan hari Sabat. Kalau hari Sabat itu ya sekarang yang hari Minggu. Tetapi kalau bangsa Israel hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Ya, tetapi dengan secara bersama-sama seluruh dunia merayakan hari Sabat itu hari Minggu itu, yaitu pada hari Minggu. Kematian Yesus pada hari Jumat, kemudian bangkit pada hari Minggu, itu yang dipakai oleh gereja untuk menyatakan itu sebagai sebuah hari Sabat.
Makanya ingat dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Minggu. Ya, kalau hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan, amin. Hari Minggu kita datang berdoa kepada Tuhan. Hari Minggu kita tinggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita datang sujud menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, karena memang hari itu adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tetapi Alkitab berkata, pada hari yang ketujuh Allah berhenti dari segala sesuatu yang dikerjakan tangannya untuk beristirahat. Itu berbicara bahwa kita harus ingat dan kita menguduskan hari Sabat. Ya. Dimanapun saudara-saudara berada, ya, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah selalu ingat dan kuduskan hari Sabat. Amin. Dengan kehadiran saudara di tempat ini, itu sangat ya dihormati oleh Tuhan, sangat dihargai oleh Tuhan. Amin. Saudara menyediakan waktu. Saudara bisa tergoda untuk tidak datang beribadah, betul? Saudara bisa tergoda untuk tidak datang menyembah Tuhan. Alasan mungkin sakit, alasan mungkin pekerjaan, alasan mungkin yang lainnya, pekerjaan rumah, alasan kalau anak sekolah yang mungkin banyak tugas, ya anak-anak yang lain nggak mau pergi ibadah, banyak PR. Kita mungkin punya alasan-alasan seperti itu. Tetapi ketika saudara memutuskan untuk datang memuji Tuhan, ya ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu ada sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara-saudara. Mazmur 103 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala apa? Kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memongkot engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita didesain, dirancang oleh Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Jiwa kita ini terdiri dari apa? Pikiran, amin. Perasaan, apalagi kehendak. Pikiran kita harus memuji Tuhan, amin. Perasaan kita harus memuji Tuhan. Kehendak kita harus memuji Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita, itu harus memuji Tuhan. Dimanapun saudara berada, karena memang kita didesain untuk memuji Tuhan. Tidak ada yang lain. Salah satu naluri yang paling gampang kita deteksi, ya, saudara masuk di satu mall atau di satu toko yang musiknya itu diputar, betul ya? Ada musik yang dinyanyikan, entah itu musik ya rock, atau kalian suka musik musik yang pop atau apa, pasti dengan sendirinya. Tadi saudara sedang makan di semua restoran, mungkin ada musik-musik kecil yang slow musik, ya. Saudara pasti ada satu yang muncul tiba-tiba, kaki digerakkan sendiri, ya, betul ya, pemain-pemain musik, ya. Atau ada insting, ada naluri yang memang tiba-tiba muncul ketika pujian itu dinaikkan. Memang bukan musik gereja, tetapi dengan sendirinya ada satu naluri, ya. Saudara senang karena memang kita didesain untuk itu, ya. Kenapa sekarang, ya, kalau di daerah saya itu kalau namanya musik, Bapak Ibu, ya, mereka bisa nyanyi dari pagi sampai pagi lagi, ya. Ya, kalau teman-teman dari bagian NTT ke sana itu teman-teman kalau nyanyi lagu-lagu apapun mereka nyanyi, bisa nyanyi dari pagi sampai pagi lagi nyanyi. Hanya orang-orang bagian sana yang di masa-masa mereka mabuk, ya, mereka minum minuman keras, yang mereka nyanyikan itu biasanya itu lagu rohani. Meskipun mereka sempoyangan Tuhan Yesus baik, mereka pulang dengan mabuk, tapi mereka nyanyi lagu rohani, saudara. Mereka tetap sadar bahwa Tuhan tetap tolong mereka. Jadi mereka gak akan nyanyi yang lagu yang lain, ya, ya. Hanya orang-orang daerah-daerah sana yang ingat Tuhan, meskipun mereka minum mabuk, ya, sempoyongan, ya, mereka tetap nyanyi lagu rohani, puji Tuhan, ya. Ya. Jadi jiwa kita ini terdiri dari pujian. Pikiran kita ini harus ya, pikiran yang bersih, amin. Pikiran kita tidak boleh pikiran yang kotor, ya. Pikiran yang kotor itu, dalam pikiran itu isinya sampah, ya. Masih suka nonton film-film pornografi,
Kenapa sekarang Indonesia termasuk negara yang sedang mengalami penurunan moral yang sangat tinggi, karena memang akses internet itu sangat membahayakan bagi gereja, bahkan membahayakan bagi bangsa ini, khususnya bagi anak-anak muda, anak-anak kita. Mari kita kontrol mereka, mari kita awasi mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan di YouTube atau apapun, itu benar-benar akan bisa berbahaya ketika mereka menyaksikan tontonan-tontonan yang tidak baik, yang tidak etis secara moral, secara etika. Maka kalau kita pun mempercayakan kepada mereka handphone ataupun apapun yang Tuhan percayakan buat mereka, ya kita sebagai orang tua tetap bertanggung jawab supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 berkata demikian, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Jadi saudara-saudara ini rentan sekali untuk jatuh, rentan sekali. Rentannya apa? Kita gampang jatuh ke dalam dosa, kita bisa gampang jatuh ke dalam pencobaan, kita bisa gampang jatuh ke dalam hal-hal yang jahat. Makanya Tuhan mengingatkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya. Andalan kita tetap Tuhan. Amin. Jangan sampai kita merasa saya bisa, saya hebat. Tidak ada pendeta yang hebat, tidak ada orang atau jemaat yang hebat, orang terkaya sekalipun tidak ada yang hebat. Yang hebat cuma Tuhan. Amin. Yang hebat cuma siapa? Hanya Tuhan. Ya, bahkan kalau kita dengar banyak kesaksian yang menyedihkan ketika orang-orang yang merasa hebat tadi, ya, mereka jatuh ke dalam pencobaan. Ada yang jatuh dalam perselingkuhan, ada yang jatuh dalam perceraian, ada yang jatuh dalam narkoba. Ada begitu banyak. Tapi mari kita berdoa, saya dan saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, ya, kalau kita sekarang sedang mengalami pergumulan itu, minta Tuhan tolong supaya kita dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita mohon kepada Tuhan belas kasih Tuhan atas hidup saya dan saudara. Yang terakhir, kita dirancang untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah. Beribadah itu bukan cuma ada di gereja. Amin. Pada hari Minggu. Tetapi sebenarnya beribadah itu abodah. Itu kita bekerja. Bekerja pun itu adalah sebuah ibadah. Amin. Ketika kita bekerja, itu adalah sebuah ibadahmu. Ketika kita belajar, anak-anak muda, itulah ibadahmu. Ketika kita melakukan segala sesuatu dimanapun kita berada, itu adalah sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Baik yang ada di rumah, ya orang tua, semua kita termasuk saya. Makanya Tuhan katakan apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu dengan matang tertuju kepada Tuhan. Bukan untuk manusia yang kita lakukan, tetapi untuk Tuhan. Amin. Itu semua yang kita lakukan ini bukan untuk siapa-siapa, saudara. Semuanya untuk Tuhan. Ya. Alasan pertama tadi apa? Kita dirancang untuk apa? Memuji Tuhan. Kita sebutkan ya, 1, 2, 3. Kita dirancang untuk memuji Tuhan. Yang kedua, kita dirancang untuk menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita dirancang untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Karena ada masa di mana kita tidak bisa lagi menikmati ibadah-ibadah. Saudara perhatikan sekarang, negara-negara yang sedang mengalami konflik, ya, di Uni Soviet, di Rusia, Ukraina, itu peperangan yang sedang terjadi. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa menikmati ibadah seperti saya dan saudara, bisa bertepuk tangan, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Ada waktu di mana saat-saat indah seperti itu tidak akan ada lagi, karena sudah selesai waktunya. Jadi kalau ada kesempatan untuk saya dan saudara untuk beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan gak banyak minta apa-apa, Dia cuma minta hidupmu. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Kalaupun kita memiliki harta, kekayaan, itu cuma bonus daripada Tuhan. Ya, kita punya gaji, itu bonus daripada Tuhan. Kita punya usaha, kita punya anak-anak, istri, itu bonus daripada Tuhan.
Tuhan gak banyak minta. Cuma Tuhan katakan persembahkan hidupmu. Gak banyak. Kita gak punya waktu yang banyak, Tuhan. Roh Kudus, Engkau jamah setiap hati kami. Touch. Kita dirancang bukan tentang diri kita, tapi tentang Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Mari kita renungkan bahwa Tuhan mendesain kita bukan tentang Tuhan, tetapi tentang dirinya. Roh Kudus, Engkau berkarya. Engkau yang menyentuh setiap hati. Engkau yang menjamah setiap pribadi. Apapun persoalan yang sedang dialami oleh umat-Mu, oleh gereja-Mu, lewat pujian dan penyembahan, mereka akan mengalami terobosan. Mereka akan mendedikasikan hidup mereka kepadamu, Tuhan. Karena kami sadar kami didesain oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk menghormati, mengagumi, dan untuk mengasihi Engkau. Tidak ada lain tujuan hidup kami ya Tuhan selain kami mengasihi Tuhan. Kami dipanggil di dalam dunia ini bukan sekadar kami ada, tetapi kami dipanggil dalam dunia ini untuk kami memuji, menyembah Tuhan, menghormati kebesaran Tuhan.